Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini saya mencoba berbicara bukan sebagai orang yang benci, tapi sebagai rakyat yang peduli. Karena kalau ada pemimpin negeri yang ijazahnya dipertanyakan, kita wajib bersuara. Angkat suara, karena ini soal kejujuran, ini soal harga diri daripada sebuah bangsa, Mas Bro. Lihat nih, pakar telematika Roy Suryo bilang ada keganjilan di pas foto ijazah. Dan Dr. Tifa juga menantang UGM untuk buka data ke publik. Apa jadinya sebuah republik jika keaslian ijazah presidennya saja tidak bisa diverifikasi secara terbuka? Dan bagaimana mungkin sebuah universitas kebanggaan bangsa justru bungkam saat ditanya soal catatan akademik alumninya yang meragukan dan menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa selama bertahun-tahun ini? Saya Dr. Tifa. Hari ini saya tidak sedang bicara soal opini, tapi soal data, soal kejujuran akademik, dan soal integritas seorang kepala negara. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Profesor Sofian Effendi, baru saja membuat pernyataan yang menggetarkan nurani bangsa. Beliau menyaksikan keaslian ijazah Joko Widodo. Dan ingat, ini bukan hoax. Ini datang dari seorang akademisi senior, seorang penjaga gerbang integritas kampus. Alhamdulillah, tidak hanya kami, para alumni UGM berijazah asli, Dr. Roy Suryo, pakar telematika, Dr. Rismon Syanipat, pakar teknik informatika digital forensik, dan saya sendiri, Dr. Tifa, kami sama-sama alumni UGM yang mempertanyakan soal keaslian ijazah Jokowi. Seperti yang disampaikan Profesor Sofian Effendi, yang saya kutip dari media jakarta1.com. Mantan Rektor UGM, Sofian Effendi, minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Kata beliau, banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Sofian Effendi, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Dalam keterangannya, Profesor Sofian menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul, dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan terus bermunculan, ujar Profesor Sofian hari Sabtu, tanggal 12 April 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Ijazah asli yang hilang, menurut penjelasan rektor dan dekan FSP, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya. Profesor Sofian juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan oleh ahli artificial intelligence terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI menunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Lebih lanjut, beliau juga mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan.
Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian, ungkapnya. Profesor Sofian juga menyinggung makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. Dalam hal ini adalah Rektor UGM yang saat ini menjabat. Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat rektor dan dekan Fakultas Kehutanan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi, ujarnya. Beliau menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian rektor dan dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran, tandas Profesor Sofian. Pertanyaannya sederhana, jika benar Jokowi pernah kuliah di UGM, kenapa pihak kampus menolak membuka transkrip nilai, daftar yudisium, atau kesaksian dari dosen pembimbing? Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan gempuran disinformasi di era post-truth, bangsa ini kembali diguncang oleh sebuah pernyataan mendasar yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Benarkah ijazah Joko Widodo asli? Pertanyaan ini bukan muncul dari kalangan buzzer receh atau hoax yang anonim. Ini datang dari seorang intelektual terkemuka, mantan rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sofian Effendi. Pernyataan beliau menjadi oase kejujuran intelektual di tengah padang pasir feodalisme akademik. Ia menyebut bahwa ada kejanggalan serius dalam dokumen akademik milik Joko Widodo yang jika ditelusuri lebih jauh berpotensi membongkar satu babak baru dalam sejarah pemalsuan dan manipulasi kekuasaan di Indonesia. Sebuah pengakuan dari puncak akademik, seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofian Effendi, bukan orang sembarangan. Beliau adalah mantan Ketua Komisi Kepegawaian Negara, mantan anggota Majelis Wali Amanah UGM, dan seorang ahli administrasi publik yang integritasnya tidak diragukan. Dalam sebuah pernyataan berani, beliau menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menemukan jejak akademik Jokowi di UGM, sebagaimana seharusnya tercatat dalam sistem. Lebih jauh lagi, ia menyebut kemungkinan bahwa ada kerja sistemik untuk menyembunyikan atau merekonstruksi narasi akademik Joko Widodo. Pernyataan ini menjadi penting sekali karena datang dari seseorang yang memiliki akses ke dalam sistem pendidikan tinggi nasional, bukan dari luar pagar. Ketika masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, reaksi institusi cenderung defensif. Pihak UGM, rektor, dan dekan hanya mengeluarkan press release formalistik tanpa transparansi data, tanpa audit dokumen terbuka, tanpa kehadiran saksi-saksi akademik yang bisa diverifikasi publik. Bahkan saat gugatan ke pengadilan dilayangkan oleh Bambang Trimulyono, yang terjadi adalah pengaburan pokok perkara oleh sistem hukum kita. Mengapa negara harus menutup rapat-rapat data pendidikan seorang presiden? Apakah karena ini menyangkut pertaruhan besar legitimasi kekuasaan? Jika ternyata benar bahwa ijazah presiden palsu, maka seluruh kebijakan, penunjukan, peraturan, bahkan penandatanganan undang-undang yang ia lakukan bisa dianggap cacat hukum. Disinilah kita sampai pada titik krusial antara simbol negara dan substansi kebenaran. Presiden sebagai figur tertinggi negara seharusnya menjadi cermin transparansi. Namun, jika justru lembaga-lembaga negara mengunci data, menolak audit terbuka, dan mengintimidasi pengkritik, maka yang tersisa hanyalah simulakra kekuasaan, citra tanpa substansi. Profesor Sofian Effendi adalah Black Swan berikutnya, angsa hitam berikutnya, yang membawa kita kembali pada core of integrity, bahwa negara tanpa transparansi adalah negara yang sedang mengarah pada totalitarianisme simbolik.
Apa yang perlu dilakukan sekarang bukanlah debat kusir politik, tetapi audit forensik akademik terhadap ijazah presiden. Bukan oleh lembaga yang berada di bawah kekuasaan, tapi oleh panel independen akademik dan hukum. Jika Jokowi benar-benar alumni UGM, biarkan fakta dan data berbicara. Hadirkan ijazah asli, tanda tangan dosen pembimbing asli yang diberikan kesaksian oleh anak kandung dari Profesor Ahmad Sumitro sendiri, dokumen sidang tugas akhir, transkrip nilai yang otentik yang pasti masih dimiliki oleh UGM. Proses ini bisa menjadi presiden untuk membangun sistem transparansi nasional ke depan. Sebagaimana bangunan besar membutuhkan fondasi yang kuat, negara membutuhkan kejujuran sebagai pilar utamanya. Jika kecurigaan terhadap keaslian ijazah Jokowi tidak direspon dengan keterbukaan, maka krisis legitimasi akan terus membayangi, bahkan setelah bertahun-tahun ke depan. Dalam sejarah, kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Ia akan keluar dari balik reruntuhan simbol dan jargon. Dan ketika itu terjadi, sejarah akan mencatat bahwa pernah ada seorang profesor UGM, mantan rektor UGM, Profesor Sofian Effendi, yang meski telah pensiun, tetap memilih berpihak pada kebenaran. Dan rakyat biasa, Bambang Trimulyono, Gus Nur Sugik, keduanya sudah menjadi korban dipenjara karena menggugat kekuasaan hanya berbekal keberanian dan iman. Ya, kalau memang asli, kenapa nggak dibuka saja? Ya, kenapa harus membuat rakyat semua bingung? Ini lucu ya, rakyat bertanya malah dibungkam. Ya, dikatakan menyebar hoaks. Loh, sejak kapan bertanya soal dokumen publik dianggap kejahatan? Kita ini rakyat loh bro, bukan budak kekuasaan. Kalau presiden nggak bisa ngejelasin atau mantan presiden nggak bisa ngejelasin hal paling dasar seperti ijazah, lalu apa yang bisa kita percaya dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat? Dan masalah kejujuran ini juga sudah dicontohkan ya, apalagi kita yang beragama Islam itu sebagai contoh teladan, suri teladan kita itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin besar umat Islam, tapi beliau sangat transparan. Ya, apalagi Umar bin Khattab tatkala ditantang rakyat di tengah masjid soal jubahnya, dan Umar pun menjawab. Terus kenapa? Karena rakyat punya hak untuk ingin tahu. Jadi kalau ada pemimpin hari ini yang alergi kritik, itu bukan warisan para nabi, itu adalah warisan Fir'aun. Saudaraku dimanapun berada, ini bukan soal benci ya, benci Pak Jokowi atau siapa. Ini soal bagaimana menjaga amanah. Kita nggak bisa diam kalau ada potensi kebohongan di puncak kekuasaan. Tabayun itu wajib, dan bertanya kepada pemimpin itu adalah bagian dari jihad. Jihad fisabilillah. Kalau memang Pak Jokowi itu benar, kalau ijazah itu sah dan asli, ya tunjukkan saja ya dengan dokumen lengkap. Ajak debat terbuka. Jangan sembunyi di balik institusi ya. Karena kami sebagai rakyat Indonesia itu bukan musuh, tapi penjaga moral negeri ini. Takutlah pada Allah, karena tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang memalsukan. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu masih peduli pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.